Oke, assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke, teman-teman, video kali ini kita coba bahas dikit lagi ya tentang si DJI Neo ini. Jadi ceritanya kemarin aku sempat terbangin ya, setelah ini aku modif ya, aku ganti motornya, pakai motornya si Mobula 8 EX 1103 11.000 kV ya. Ini aku ganti motor aslinya yang kayak gini nih, pakai motor yang lebih gede, yang lebih powerful. Cuman emang secara terbang sih kayaknya masih belum bisa mirip ya dengan drone-drone FPV micro yang rakitan. Ini terbangnya masih agak kurang lincah. Secara power sih memang ada penambahan ya, ada peningkatan lah dibandingkan motor bawaannya. Dan kalau kalian perhatikan ya di video saya sebelumnya, itu kalau kalian lihat itu terbangnya memang ya menurutku yang biasa terbang pakai FPV drone rakitan itu terbangnya nggak bisa selincah atau secepat itu ya. Untuk ukuran 2 inci dengan spek yang sama itu nggak bisa seperti drone-drone rakitan. Ini kemungkinan sih disebabkan ada beberapa hal sih. Yang pertama terkait sama bobot ya. Untuk bobotnya ini memang menurutku sih agak berat untuk ukuran micro drone 2 inci ya. Ini beratnya sekitar 135an ya kalau nggak salah. Dan biasanya aku kalau nerbangin drone 2 inci itu bobotnya di sekitar 100-an ya, 100 gram lah, beda sekitar 25 atau 30 gram. Jadi ini bobotnya menurut saya sih terlalu gambot ya, terlalu berat. Terus yang kedua, kalau kalian perhatikan ini untuk center gravity-nya untuk kelas micro itu dia nggak pas di tengah guys. Kalau kalian perhatikan, nah ini bobotnya itu didistribusi di sepanjang ini ya, di sini. Nah ini kalau untuk kelas micro atau kelas drone-drone kecil ya, ini lumayan pengaruh guys. Jadi biasanya kalau aku pakai drone rakitan mana ya, nah kayak gini, ini kan center of gravity-nya ada di tengah ya, bobot yang paling berat tuh diletakkan di tengah. Jadi secara terbang, secara performa itu akan jauh lebih baik kalau misalkan bobotnya itu ditaruh di tengah kayak gini. Kecuali kalau misalkan memang drone-drone untuk freestyle atau drone yang tanpa prop guard, itu sih nggak terlalu masalah. Karena untuk drone yang pakai karbon, frame karbon, itu kan memang biasanya untuk bobotnya itu kan memang sepanjang yang ada di tengah ini. Terus kalau kalian lihat di sisi prop guardnya ini juga terlalu tebel ya, jadi mungkin pengaruh juga untuk apa namanya ya, ketika propellernya muter agak kurang power sih ya menurutku ya. Tapi anyway, di video kali ini sebenarnya saya nggak coba bahas itu ya. Jadi di video kali ini sebenarnya aku mau coba sharing tutorial kalau misalkan kalian pingin modif dikit untuk DJI Neo kalian, terutama untuk masalah propeller ya. Kemarin aku terbang menggunakan propeller ini SK Prop T51 ya, 2 inci. Ini aku pilih karena prop 2 inci yang paling nggak berisik ya kalau misalkan aku bandingin sama propeller yang aku punya di sini. Ini propellernya Cape RC Dark Star kalau nggak salah. Ini memang secara keberisikan itu nggak terlalu noisy dibandingkan propeller yang lainnya. Nah di video kali ini aku mau coba sharing bagaimana caranya kalian ganti propeller bawaan dari si DJI Neo ini menggunakan propeller yang ada di market ya, propeller 2 inci. Nah untuk propeller bawaannya itu modelnya kayak gini guys, tapi nggak pakai motor kayak gini ya. Jadi kalau kalian misalkan ganti propeller bawaannya itu ada 3 cara. Yang pertama, cara yang paling ribet yang aku lakuin ini ya adalah ganti motornya. Cuman ya sekali lagi kalau ganti motor itu kalian mesti bongkar semuanya ya dan di solder ulang untuk motornya. Aku udah pernah bikin videonya, kalian bisa lihat aja, link videonya di pojok kanan atas. Sementara kalau misalkan kalian ganti kayak seperti saya, ini akan pasti nge-void warranty ya, artinya ya warrantinya pasti akan hilang. Tapi ada cara lain kalau misalkan kalian mau ganti propellernya tanpa harus ganti motornya.
itu ada cara alternatifnya guys. Nah kalau kalian lihat ya di motor bawahnya ini untuk batang besinya itu pendek banget guys. Nih kalian bisa lihat ya, tuh pendek banget. Jadi kalau misalkan untuk pakai propeller bawahnya ya ini pasti muat guys. Nah tinggal ditempelin di sini, kemudian dia pakai baut yang kecil ya, kecil kayak gini nih bautnya. Nah cuman kalau kalian pakai baut yang kecil gini, kalau kalian misalkan ganti propellernya pakai propeller custom ya, misalkan propeller ini nih yang 5 blade. Nah ini untuk bautnya ini pasti terlalu kecil, nggak akan bisa masuk di sini. Nah cara yang biasa dilakukan ya di pilot-pilot lain itu biasanya di sininya itu dibor guys. Jadi ini ya dibor, digedein, jadi untuk si baut kecilnya ini bisa masuk ke sini sampai. Nah di sini ini kan bautnya pendek ya, jadi nggak akan bisa nyentuh sampai lubang yang ada di sini nih. Nah lubang untuk ulir bautnya nih, jadi kalian mesti bor di sini kalau kalian punya bor kecil ya. Jadi kalian intinya sih kalian gedein untuk lubangnya ini supaya si bautnya ini bisa masuk. Jadi apa namanya, sama kayak propeller yang bawaannya nih. Nah di sini kan dia bolong nih, agak masuk ya seperti ini. Cuma risikonya kalau misalkan ini lubangnya dibor, kalau misalkan kita gonta-ganti baut, misalkan ini propellernya bengkok atau rusak ya atau patah, kalian beli propeller lagi, kalian mesti ngebor lagi guys. Jadi ya agak ribet. Nah ada cara lagi yang lebih gampang sebenarnya ya untuk ganti propeller. Itu kalian tinggal ini guys, kalian beli baut aja, ukurannya itu 1,2 kali 6 mili ya. Jadi 1,2 itu diameternya, sementara yang 6 ini panjangnya guys. Nah ini coba aku keluarin. Ini kita coba keluarin satu ya. Nah di sini kalian tinggal masukin aja guys. Oh ya lupa, di sini kalian mesti beli ininya juga guys. Apa sih ini, piringannya atau washer ya kalau nggak salah namanya. Untuk washer 1 mili ya. Jadi washer ini ada ukurannya, ada yang 1 mili, 2 mili. Nah kita coba ya, ambil satu. Nah ini washernya itu kalian tinggal masukin aja guys di sini. Nah kayak gini. Jadi kalau misalkan nggak pakai washer kayak gini, ini bautnya diameternya ini nanti akan tembus. Jadi wajib dipakein washer ya, kayak gini. Nah di sini kalian tinggal baut aja guys di motornya. Nah kayak gini. Nah tinggal kalian masukkan lagi guys baut satunya lagi. Nah kayak gini, terus tinggal dikencengin. Nah kayak gini, ini udah kenceng nih guys, tuh. Jadi pakai cara kayak gini akan lebih gampang sih ya, daripada kalian mesti ngebor ya, ngebor lubangnya ini supaya pakai baut bawaannya itu biar bisa masuk. Karena ini bautnya bawahnya tuh kecil banget guys, nggak kurang panjang lah kalau misalkan dipakai propeller custom ya. Nah kalau udah kayak gini udah enak nih guys. Ini kebalik ya ininya, tapi intinya kayak gitulah. Kalau misalkan kalian mau pasang, tinggal kalian beli baut itu ukuran 1,2 kali 6 mili ya. Nah kalau misalkan pakai seperti ini sih harusnya sih nggak akan hangus ya garansinya, karena kita cuman ganti propellernya, kecuali kalian ganti motor ya kayak punya saya nih di sini. Nah sebenarnya kenapa sih pasti diganti propellernya? Karena gini guys, tiap propeller itu punya karakteristiknya masing-masing ya. Contoh nih untuk yang 5 blade
5 blade ini biasanya kalau untuk micro whoop ya kayak gini, itu biasanya kalau misalkan dipasangin kayak gini dia terbangnya itu lebih stabil ya, cocoknya buat diperuntukkan untuk sinematik. Itu biasanya kalau pakai 5 blade dia relatif lebih stabil. Cuman kalau misalkan buat kayak semacam rada ugal-ugalan gitu agak kurang cocok kalau misalkan pakai 5 blade ya, kalau untuk drone 2 inci kayak gini. Terus kalau misalkan pakai yang 2 blade ini cocoknya untuk drone macro yang bobotnya yang ringan. Karena kalau misalkan 2 blade kalian paksain ya dipasang di sini, pasti aku yakin terbangnya nggak bakalan enak guys. Karena kalau 2 blade ini cocoknya untuk drone-drone yang memang yang ringan. Karena ini kalau 2 blade ini akan lebih efisien, terutama untuk dari sisi konsumsi baterai biasanya dia tuh lebih efisien. Cuman dia nggak bakalan cocok untuk drone yang bobotnya berat ya. Karena untuk yang 2 blade ini biasanya untuk thrust atau daya angkatnya itu agak kurang dibandingkan propeller yang lebih banyak blade-nya. Nah, ini rencana aku mau cobain ya untuk ganti propeller. Yang sebelumnya tadi aku coba pakai yang propeller ini, cuman kayaknya powernya sih masih kurang. Jadi rencana aku mau pakai 3 blade sama kayak propeller bawaannya. Cuman propeller bawaannya kan kayak gini. Ini yang bawaannya nih kayaknya pitchnya masih kurang ya. Jadi untuk powernya sih menurutku sih masih kurang. Jadi rencana aku mau cobain 3 blade. Kalau nggak pakai yang punya ini IMAX ya, atau punyanya si ini nih Gemfan ya, ini propellernya Mobula 8. Ini nanti aku coba ya salah satu. Oh ya, aku lupa ngasih tahu ya, kalian untuk misal ganti propeller kalau misalkan masih pakai motor bawaannya. Nah, motor bawaannya itu posisinya itu dia agak ke dalam ya. Jadi kalian pastikan sebelum misalkan kalian beli propeller ya, itu propellernya muat nggak dengan ini prop guardnya. Setauku sih kalau di antara propeller yang di sini yang muat itu kalau pakai motor bawahnya ya. Kalau ini kan motornya bang punya aku ini kan udah di custom, jadi dia agak tinggi. Pakai propeller yang mana aja sih pasti nggak akan nyentuh prop guardnya. Cuman kalau misalkan kalian masih pakai motor bawaan, itu kalau pakai yang contohnya pakai yang mana ya? Contohnya pakai yang ini nih, aku pernah coba pakai motor bawaannya, itu dia nyentuh guys, nyentuh prop guardnya. Jadi kayak nyendat gitu, nggak cocok. Yang cocoknya itu kalau misalkan pakai motor bawaannya itu yang Gemfan 4 blade ini sama yang 5 blade ini dia masih muat ya dengan motor bawaannya. Oke, paling videonya itu dulu ya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat dan kalian bisa coba modif dikit-dikit ya. Untuk bagi pengguna user DJI Neo mungkin bisa ya gonta-ganti propellernya. Mungkin siapa tahu kalian lebih cocok menggunakan propeller custom ya selain dari propeller bawahnya. Oke, paling itu dulu dari saya. Thank you udah melihat video saya dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum.